Halo guys, hari ini kita akan menghitung CN rasio. Di sini saya telah membuat rumus dari CN rasio ya, dari jumlah pakan dibagi dengan 150 dikali dengan 50 untuk gula pasir, 100 untuk molase, dan 10 untuk probiotik. Ini di sini saya menyarankan menggunakan gula pasir. Nah, ini menggunakan gula pasir karena lebih hemat 50% ya, karena gula pasir itu kan kadar airnya itu sedikit ketimbang molase ya. Sini kita akan bahas juga mengenai hari-hari atau aplikasi susulan ya, hari kelima sampai ke hari ke-80 ya. Untuk hari kelima sendiri kita menambahkan probiotik, tapi untuk selanjutnya kita tidak perlu menambahkan probiotik ya, hanya menggunakan karbon, sumber karbon, mau menggunakan molase atau gula pasir. Ini kita akan menghitung jumlah pakan yang kita berikan ya. Kita akan hitung menggunakan kalkulator dulu. Ini deh, kita akan hitung misalkan jumlah pakan kita sekali memberi makan itu 300 gram. Jadi kalau 2 kali 300 kali 2 600, berarti satu harinya itu totalnya 600 gram ya. Saya tulis di sini 600 gram. 600 gram ini kita bagi menjadi 150, dapatlah 4. Kita totalkan dulu lalu kita kali dengan 50. Jadi inilah kebutuhan pakan, kebutuhan karbon ya. Kebutuhan karbonnya itu 200 gram. 200 gram gula pasir. Ini typo, ini pasir. Jadi kebutuhan kita menggunakan 200 gram gula pasir ya. Ini gram ya, 200, ini 200 gram. Lalu kita akan menghitung juga probiotik. Probiotiknya kita akan hitung. Ini probiotiknya. Kita akan jumlah pakan tadi 600. Kita 600. Jumlah pakan 600. Lalu kita akan bagi 150 dengan 12 dikali 10. Nah, jadi kita menggunakan nanti dulu, ini 600 dibagi 150 dikali 10, 40 gram probiotik ya. 40 gram. Jadi totalnya 40 gram ya. Kalian bisa menggunakan merek apapun untuk probiotiknya, ini tergantung daerah kalian ya. Nah, ini dia, kita sudah dapat untuk aplikasi di hari kelima. Ini dihitungnya dari kita mulai menebarkan bibit ya, bibit ke dalam kolam. Lalu kita masuk ke hari kelima, kita hitung dari 0 hari itu dihitung dari ya, kita masukkan ke dalam kolam, lalu kita hitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Misalkan kita menebarnya di hari ke 1 ya, tanggal 1 misalnya. Kita tanggal 6 kita harus sudah melakukan aplikasi susulan ya, probiotik dan molase. Oke, untuk hitungan hari ke-20. Ini hitungan hari ke-20 sebenarnya juga tidak terlalu sulit juga ya. Ini kita hanya menambahkan gula pasir atau molase. Ini kalau 20 hari ke-20 kan tidak mungkin pakannya sama. Kasusnya gitu kan. Oke, misalkan dulu kita akan dulu. Nah, misalkan minggu ini pakan kita habis 600 gram, sedangkan menuju hari ke 20 itu kita
naikkan menjadi 700 gram, kita naikkan 100 gram, jadi kan 1 kilo 300, kita tidak pakai semua, jadi kita akan bagi dua gini, jadi kita dapatlah 650. Nah, inilah yang kita pakai 650. Jadi 650 dibagi 150, 4,3 lalu dikali dengan 50. Jadi hasilnya 215 gram. Nah, ini dia hasilnya 215 gram. Oke, ada yang bertanya juga kenapa harus menambahkan molase atau gula pasir. Ya, karena molase ini atau gula pasir ini karbon ya. Karbon itu berfungsi untuk menambah pasukan bakteri ya. Dasarnya itu kan menambah pasukan bakteri. Semakin banyak feses atau kotoran ikan yang diproduksi, maka semakin banyak pula bakteri yang harus bekerja. Nah, kalau kita aplikasikan sama dengan hari kelima ini, kita tidak aplikasikan lagi, bakterinya tidak akan mampu untuk membantu mengurai kotoran ikan atau sisa-sisa pakan. Kalau kita memberi pakan pasti ada yang tenggelam itu, jadi kita membutuhkan bakteri yang kita tebar menggunakan probiotik itu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.